Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari FRI 038. Kita akan mempresentasikan tugas PSK, ya tugas besar PSKE, yaitu ada tiga. Ini yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvin Alfiansyah dengan NIM 10 2012 40168. Nama saya Muhammad Nur Batavi, NIM saya 1020 124 00071. Oke, perkenalkan nama saya Rifkiansi Ahmad, NIM saya 1020 124 00 440. Oke, selanjutnya langsung saja presentasi ke tugas besar pertama. Soal pertama yaitu lakukan pemilihan data antropometri untuk menentukan dimensi produk yang Anda pilih. Sebutkan parameter-parameter yang Anda gunakan dalam pemilihan dimensi produk tersebut. Lebar kursi ini perlu parameter yang tidak relevan dengan jangkauan dimensi tubuh dan tangan. Kita menggunakan parameter dari tabel data antropometri Indonesia usia 20 tahun, tahun 2018. Yang pertama, kita menggunakan dimensi D14 dengan keterangan panjang popliteal. Yang kedua, kita menggunakan dimensi D19 dengan keterangan lebar pinggul. Yang ketiga, kita menggunakan dimensi D30 dengan keterangan panjang kaki. Yang keempat, kita menggunakan dimensi D13 dengan keterangan panjang lutut. Dan yang terakhir, kita menggunakan dimensi D15 dengan keterangan tinggi lutut. Oke, sekarang masuk ke nomor 2, yaitu tentukan nilai persentil yang digunakan untuk masing-masing dimensi dan jelaskan alasan pemilihannya. Oke, untuk dimensi yang pertama yang kita pilih adalah panjang popliteal. Persentil yang dipakai adalah persentil 5. Oke, alasannya tuh garis besarnya tentang postur badan atau tingginya. Kenapa begitu? Karena panjang popliteal dipakai untuk menentukan kedalaman dudukan kursi. Jika kedalaman terlalu besar, orang bertubuh pendek akan terganjal lipat lututnya dan aliran darah tersendat atau terganggu. Sedangkan orang yang lebih tinggi masih bisa duduk, walau dudukan sedikit lebih pendek. Oke. Yang kedua ada lebar pinggul. Lebar pinggul ini kita pakai persentil ke 95 dan lebih mengacu seperti dimensinya lebar pinggul. Lebar dudukan harus cukup untuk pengguna dengan pinggul besar agar tidak terjepit. Orang dengan pinggul lebih kecil tetap nyaman walau kursi terasa lebih longgar sehingga dimensi kritisnya justru bagi tubuh besar. Oke. Jadi di sini terjadi perbandingan antara tubuh kecil dan tubuh yang lebih besar. Oke. Nah, selanjutnya ada panjang kaki. Persentilnya kita sama seperti panjang popliteal, itu persentil 5. Panjang kaki menentukan posisi telapak menyentuh lantai. Jika dirancang berdasarkan orang berkaki panjang, maka pengguna berkaki pendek tidak bisa menapak dan akan cepat lelah. Sedangkan pengguna berkaki panjang masih relatif bisa menekuk lutut lebih besar. Nah, ini tuh mengaruh sangat mengaruh kepada dimensi yang kita pakai itu panjang kaki panjang atau tidaknya. Yang keempat ada panjang lutut. Di sini kita pakai persentil 95. Kenapa? Panjang lutut berhubungan dengan ruang bebas di depan lutut terhadap meja atau dinding atau yang lainnya. Dimensi ini kritis bagi orang yang lututnya panjang karena bisa terbentur bila jarak terlalu kecil. Nah, saya klarifikasi ini kenapa bukan lutut yang panjang. Jadi jika melipat memakan ruang yang banyak, sementara lutut yang lebih pendek lebih lebih gampang istilahnya. Oke, untuk yang terakhir ada tinggi lutut. Sama seperti panjang lutut, kita memakai persentil 95. Tinggi lutut menentukan ketinggian ruang di bawah kursi atau permukaan lain. Bila tinggi ruang diambil dari orang dengan lutut tinggi atau persentil besar, maka pengguna yang lebih pendek tetap muat. Sedangkan jika diambil dari persentil kecil, orang tinggi beresiko tidak bisa duduk. Nah, ini sangat berpengaruh sekali kepada postur badan. Lanjut. Ya, nomor tiga ini adalah data antropometri Indonesia. Itu ada tertera linknya, link dari tabel yang di atas tadi. Lalu
Lanjut, nomor 4 itu ada jelaskan bagaimana penggunaan dimensi ini dapat meningkatkan dari segi fungsi, kenyamanan, dan keamanan produk bagi pengguna. Penerapan dimensi antropometri yang berfokus pada persentil 5 dan persentil 95 merupakan pendekatan strategis dalam ergonomi untuk memastikan desain produk bersifat inklusif dan optimal bagi sebagian besar pengguna. Dari sisi fungsi, perancangan perancangan didasarkan pada prinsip jangkauan minimum menggunakan persentil 5. Ini menjamin bahwa elemen operasional penting berada dalam batas jangkauan pengguna terkecil, sehingga 95% populasi dapat menggunakannya secara efektif dan mempercepat waktu kerja. Di sisi lain, persentil 95 memastikan fungsi produk sebagai ruang muat atau ruang bebas dapat menampung pengguna terbesar tanpa hambatan. Untuk mencapai kenyamanan, perancangan menggunakan persentil 95 ini untuk memberikan ruang gerak yang memadai bagi pengguna terbesar. Selain itu, dimensi kritis harus didesain dapat gerak yang memadai bagi pengguna terbesar. Selain itu, dimensi kritis harus didesain dapat diatur dalam rentang yang mencakup persentil 5 hingga persentil 95. Rentang pengaturan ini memungkinkan setiap individu mencapai postur netral yang ideal, yang pada akhirnya mengurangi ketegangan otot dan mencegah kelelahan. Yang terakhir, aspek keamanan ditingkatkan dengan mempertimbangkan keterbatasan fisik populasi. Penggunaan persentil 5 pada data kekuatan otot menetapkan batas beban kerja atau gaya yang aman, memastikan 95% populasi termasuk yang terlemah, terlindung dari resiko cedera akibat kelebihan beban. Sementara itu, penerapan persentil 95 pada dimensi bukan atau pelindung mencegah benturan dan resiko terjepit bagi pengguna terbesar, sehingga secara keseluruhan menurunkan tingkat kecelakaan kerja. Perancangan kursi ini dilatar belakangi oleh kebiasaan duduk di warung kopi, di mana kursi yang tersedia umumnya kurang ergonomis dan sering menimbulkan rasa tidak nyaman yang setelah digunakan dalam waktu lama. Untuk mengatasi hal tersebut, kursi ini dirancang dengan penambahan tatakan kaki agar posisi tungkai lebih tertopang dan tidak menggantung, serta dilengkapi sandaran punggung sehingga pengguna dapat duduk dengan postur yang lebih baik dan rileks. Melalui penyesuaian ini, kursi diharapkan mampu memberikan kenyamanan yang lebih tinggi, mengurangi kelelahan, serta mendukung aktivitas duduk berlama-lama secara lebih sehat dan aman. Oke, lanjut. Untuk soal kelima itu disuruh buat rancangan atau desain produk menggunakan perangkat lunak CAD. Nah, jadi ini desain kita, Pak. Ini desain produk kita yaitu kursi yang awalnya itu di ada di warkop. Nah, jadi kita gara-gara sering duduk di warkop, jadi itu kurang ergonomis. Nah, di sini kita menambahkan tatakan kaki yang ada di depannya agar kaki kita lebih nyaman dan juga ada senderan agar kita lebih rileks saat duduk. Nah, begitu. Baiklah, lanjut ke tugas besar yang kedua. Oke, tugas besar yang kedua itu OPC atau Operation Program Chart. Di sini ada 4 pertanyaan dan langsung saya jawab. Nomor satunya itu sudah tertera pada eh, operation chart yang saya buat di sini. Sudah saya isi yang kosongnya dan sudah digambar ulang oleh kita semua. Oke, untuk yang nomor 2 di sini ada ringkasan. Jumlah dari operasinya itu atau yang O ada 77 dengan waktu 558 detik. Dan yang kotak itu ada inspeksi ada 9. Jadi total jumlah jumlah bentuk yang ada 86 dan waktunya 558 detik.
Oke, nomor tiga di sini eh, ada ada bahan material direct dan indirect. Kenapa saya pilih itu? Karena direct dan indirect ini sangat tidak nyambung. Jadi punya ciri khas yang tersendiri. Direct itu istilahnya bahan baku langsung. Jadi bahan baku langsung jadi yang siap pakai, dan indirect bahan baku yang tidak langsung. Bahan baku yang prosesnya tidak terlihat secara langsung. Jadi kita tidak bisa lihat. Jadi banyak prosesnya. Oke, untuk empat itu adalah material pembantunya. Di sini kenapa saya memilih dua ini? Karena tidak jauh dari OPC yang dibuat di mesin espresso ini, atau operation process chartnya ada Bolt dan ULT 430 di sini di operation yang kita buat. Oke. Lanjut di eh tubes yang ketiga. Oke, jadi di tubes yang ketiga ini ada tabel PTKTK atau peta tangan kanan tangan kiri. Nah, di situ kita udah lihat gimana desain produknya, yaitu mesin espresso, gimana cara merakit mesin espresso, dan itulah tabel PTKTK. Nah, tabel PTKTK itu dibuat untuk meringkas gimana cara membuatnya, seperti kayak tangan kanan tuh kita ngapain, tangan kiri tuh ngapain, dan berapa lama waktu untuk melakukan hal tersebut di tangan kanan dan di tangan kiri. Nah, di tabel ini saya mendapatkan waktu sebesar 148 detik sesuai di video itu, atau 2 menit 28 detik. Nah, kesimpulan dari PTKTK yang saya buat itu tangan kanan lebih dominan karena si operatornya tidak kidal. Jadi dia lebih menggunakan tangan kanannya lebih banyak. Sedangkan tangan kirinya hanya banyak memegang saja, tidak ada ikut memasang gitu. Itu untuk kesimpulan yang saya buat. Dan ini tabel PTKTK kelompok kita. Oke, baiklah. Sekian dari kami FRI 038. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Stop. Stop. Ya.